أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan membacakan surat Toha ayat 88 sampai 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى, yang artinya kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberi kemudorotan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan? Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita hormati pembimbing kita semua, Om Irwan, juga Ketua Umum Kang Bani, Ketua Harian Om Hendra, juga Ustadz Juarsa dan Bang Aris selaku koordinator Ustadz, Mas Yono selaku bendahara majelis, dan para ikhwan semua. Baiklah, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada pembimbing kita untuk memberikan ujangan. Kepada beliau dipersilahkan. Lanjut kita. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
La haula wala quwata illa billahil ali. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita lanjut, disebutnya apa ya? Disebut pengajian apa disebut apa sih? Kajian deh loh. Dari saya duduk di sini sebelum ada orang, udah apa, berat gitu, lengket, hampura, berat. Itu ada sebabnya di mana kita melakukan pengajian. Di sini ada keterangannya. Pokoknya ini karena barangnya ada, maka saya bacain aja gitu. Sekalian deh. Biar kajian deh. Sini ada materi yang perlu kita pahami, sikapi nantinya ke depannya. Barangkali Anda ingin menjadi guru, ini ada tuntunannya, ada yang perlu kita waspadai. Bab utamanya adalah piagam guru. Piagam guru ini isinya ada amanat, ada kewajiban guru, ada godaan terhadap guru, ada tanggung jawab terhadap guru. Nah, itu yang poin-poin yang pentingnya. Saya mau bacain godaan terhadap guru, atau ya kita di sini belum melahirkan guru, masih apa istilahnya apa Om? Masih nunggu kelahiran seorang guru yang dinanti-nantikan setelah Bapak gak ada, setelah Bapak berpulang ke rahmatullah. Ya kita di sini ini sebetulnya mengawal untuk kelahiran mereka. Ya kita nggak tahu jumlahnya yang mau lahir berapa orang, jadi mereka yang artinya yang selayaknya mangkok digantikan dengan mangkok. Kalau kita ini asbak semua, sebersih-bersihnya asbak dicuci, tidak akan bisa menggantikan posisi atau tugas-tugas atau fungsi daripada mangkok. Tetap yang namanya asbak nggak bisa buat sayur, nggak bisa, walaupun bersih nggak bisa, bakal ada dicemooh sama orang, diledek, diejek. Ya kita harus teko seliro lah, meraba diri supaya tidak keterlaluan kita menganggap diri kita misalnya, wah Umir jadi guru. Enggak, saya bilang bukan. Bang Haris jadi guru, wah guru karate. Enggak, kita bukan seperti itu. Artinya sekarang ini kita bertugas mengawal kelahiran yang guru sejati. Kalau sekarang ini masih asbak semua. Salawat serta salam semoga terlipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW,
kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada tabiin tabiut, tugdugika, hingga kita yang hadir di tempat ini, semoga keauban dengan rahmat dan salam. Tadi apa? Godaan terhadap guru. Bismillahirrahmanirrahim. Godaan terhadap guru. Ketika dalam sebuah pengajian, nah ini kan perlu perhatian kita, perlu kewaspadaan kita di dalam pengajian manapun, ada guru atau nggak ada guru, karena kita ini belum seperti tadi yang saya bilangin, kita ini masih asbak, tapi perlu waspada juga walaupun asbak. Dimanapun tempatnya, dalam sebuah pengajian, dimanapun tempatnya, kita udah punya tempat majelis. Sebelumnya kita gerilya di rumah-rumah, ya kan, di rumah siapa yang dikunjungin, kita laksanakan pengajian di sana, seperti itu. Berapa tahun kita itu melakukan seperti itu. Dan ada tempat yang khusus yang disepakati di awal dulu di rumah Wah Henry, kemudian pindah ke, ada yang apa enggak, ke Depok dulu apa kemana dulu Mas? Depok, terus ke Klender, terus ke Eramas, kembali ke Asri, Wisma Asri, dan di depan Wisma Asri kita mendirikan majelis. Sekarang kita punya tempat yang khusus, wadah yang khusus. Nah, itu yang setiap bulannya seperti itu. Di yang tadi disebutkan. Yang mingguannya kan kita di rumahnya Mas Irno, rumahnya siapa yang pernah dikunjungin? Mas Yono, di Klender, di Manggarai dulu dah. Bang Deden, Pak Sopyan. Nah, itu para pejuang semua itu pernah disinggahi untuk ditempati mengaji mingguan Mas. Dan di Tambun juga udah berkeliling, diantaranya tempat Pak Usman, tempat Bang Feli pernah, tempat Pak Kirno pernah, tempatnya Rian, tempatnya Bang Sipit. Ya, kita ada majelis juga yang disepakati beberapa waktu, berapa lama, kayak gitu. Bang Jali, nah itu kan kondisi kita bergerilya. Sekarang dimanapun tempatnya, maksudnya sekarang sudah punya tempat. Kalau dulu bisa rame, sekarang bisa sepi, ada apa? Padahal yang nggak ada sudah diadain. Yang nggak ada dulu kan majelis sudah diadain. Sudahlah, itu lewat. Lanjut. Terkadang hadir sesuatu yang tidak disangka-sangka atau tidak dikira lah, atau menyertai dalam acara itu, berupa tamu dari golongan makhluk halus, makhluk astral, makhluk goib, seperti jin, setan, siluman, marakayangan, demit, duruwiksa, lok-lok, bungaok, dan sebangsanya. Lok-lok, bungaok tahu? Nanti tanyain Bapak. Sebab dari sampai sekarang juga saya cuma bisa nyebutin aja. Lok-lok, bungaok, itu yang sering ngomong, yang sering ceramah kan Bapak itu. Ada aplikasi. Aplikasi. Tanya yang ngomong. Lok-lok, bungaok. Nggak apa-apa ya, mesin ngantuk. Nggak sepet. Jin, setan, siluman, marakayangan, demit, duruwiksa, lok-lok, bungaok, dan sebangsanya. Namun tak jarang makhluk tersebut berbadan kasar dan berwujud.
Ini halus banget ini bahasanya, halus sekali bahasanya, yang apa, yang jelas nyata, yang kita saksikan sebenarnya pegangan seseorang lah gitu ya, dari apa gitu, dari peci, dari apa, dari macam-macam lah, pegangan-pegangan orang tuh diselipin di mana gitu. Seperti kayak gitu-gitu, isim salabim kayak gitu, isim B. Ciri atau tanda yang hadir makhluk tersebut dapat dilihat dan dirasakan dari 3 aspek, antara lain hadirnya makhluk tersebut beriringan atau seiring dengan tempat, atau kehadiran makhluk tersebut berkaitan dengan tempat itu. Misalnya tempat ini sudah ada barangnya, sudah ada penghuninya lah, kalau bahasa dunia lain itu penghuni dunia lain. Itu bahasanya. Satu itu ya, dari sejak awal saya bergerilya, mulai tahun berapa kemarin dimulai, karena sebelumnya kan saya ini baru Pak, saya itu baru ngaji ya Mas ya, semuanya juga tahu saya orang baru, saya baru ikut ngaji itu 2019. Sebelumnya saya nggak pernah ikut ngaji kayak gitu. Saya itu diantaranya di Tambun yang saya rasakan. Kalau di Manggarai sih sedikit lah, sudah apa namanya, giling gisiknya teh, giling gisik tuh bergesekannya itu kurang. Juga yang dirasakan itu di Tambun sangat kuat. Ini yang berkaitan dengan tempat. Kayak di Bang Ipung, majelis yang kita sepakatin, kontrakan Bang Ipung, Bang Sipit, yang jebol. Di situ ada, kita rasakan yang mengiringi acara kita. Di majelis yang itu juga, yang kedua, Bang Iin juga ada. Itu yang sempat kita, justru di rumah Bang Iinnya juga sendiri itu, waktu om nggak ada ya, gue dijerumusin kayaknya tuh, tempo hari itu kayaknya gue dijerumusin, dijemput sama Bima, suruh ya gitu ya. Wah, om isi itu, om lagi di mana? Ke Garut. Gue yang suruh ngisi di sono. Wah, gue dijeruk. Wah, gak ada para sakti semua, gak ada para sakti. Yang sakti-saktinya pada kemana? Ada itu. Cara riadoh lagi. Tentu itu di sana. Yang berkaitan dengan tempat. Artinya apa? Artinya kita harus mewaspadai di sana bakal ada godaannya. Tapi kuat-kuatan aja lah. Kuat-kuatan. Yang kedua, hadirnya makhluk tersebut seiring dengan bersamaan manusia yang hadir, atau kehadiran makhluk tersebut bersama manusia datangnya bersama dengan orang yang datang. Yaitu tadi bawaan orang, yang istilah lain mungkin Kodam. kodam, kodim, koramil,
kayak gitu, kayak gitu-gitunya, kayak gitu-gitu. Saya nggak tahu lah itu apa seperti apa, tapi bisa dirasain, bisa di apa diraba juga sebetulnya, diraba. Karena apa? Tubuh kita itu ada indera yang bisa merasakan hal itu. Yang ketiga, hadirnya makhluk tersebut seiring dengan air dalam botol atau kendi, atau juga kehadirannya berkaitan dengan air dalam botol yang dibawa dari rumah. Mungkin ada air yang di rumah ini, atau dari orang yang bawa dari rumahnya. Hah? Dari luar. Makanya dulu sering banget Bapak nolak yang bawa apa, munajat. Ketika munajat itu ditanya, ini airnya dibawa dari mana? Dari rumah, suruh dibuang, diganti dari, sering ada sesuatunya berarti kan. Dan penjelasan Bapak supaya nggak berpikiran aneh-aneh dan supaya tidak tersinggung yang bawa airnya, dijelasin bahwa kita udah yang terbaik ya air yang di sini, artinya air yang sudah dekat dengan kita. Kalau bawa air dari luar, kemungkinan airnya dimasak, kemungkinan airnya melalui proses penyulingan, proses RO, reverse osmosis, proses kayak gitu-gitu yang sudah ada campur tangan teknologi. Kalau yang asli air, kalau bisa mah air yang asli gitu, dari sumur. Dan dari sumur pun kalau nggak ada campur tangan teknologi, jangan dipompa, ditimba. Kalau pengen lebih ini lagi, lebih apa? Lebih murni, disejati air sumur yang ditimba. Kalau yang dipompa udah campur tangan teknologi. Lanjut. Makhluk tersebut yang turut serta dalam riungan akan menjelma secara diam-diam, menjelma tuh ngejirim lah, mewujud yang kadang-kadang kayak bayangan, kayak gitu-gitu deh, kayak bayangan hitam, kayak bayangan abu-abu, macam-macam lah. Kayak misalnya kita lagi konsentrasi gini, kayak di sini ada yang gerak, kok nggak ada, nah gitu. Nah itu kayak gitu. Menjelma itu bagian dari menjelma, tapi ada juga yang menjelma menyiliwuri secara diam-diam. Kalau yang tadi mah terang-terangan, menjelmanya ada. Mereka selalu memperhatikan pada setiap gerak-gerik anak didik yang hadir dalam pengajian, atau kita lah, memperhatikan kita yang hadir, ikhwan, para ikhwan. Ada dulu, saya nggak sebutkan namanya, sebutkan inisialnya aja, BO. kelihatan bawaannya nggak konsentrasi, bawaannya bercanda, ada riungan, bawa riungan lain, atau menciptakan riungan lain, padahal acara sudah dimulai. Kecuali kalau masih bebas ya, masih berkelompok nggak apa-apa. Itu yang bawaan dari diri itu. Mungkin dia nggak punya SIM A, SIM B, SIM C, enggak. Tapi sudah melekat di dalam pada dirinya. Karena menempuh ilmu kanuragan, kan itu kan nggak
nggak ada apanya Om Bang, nggak ada seratan-seratannya, nggak ada. Kalau yang si isim atau apa kan ada al bawa keris itu kan ada seratan-seratannya. Kalau yang menempuh ilmu kanuragan, berlatih dan berpuasa dan bertarakat juga, bertirakat, itu mendarah daging. Harus kita bedain, harus kita teliti lah. Iya. Jadi Manggarai tempo hari waktu saya di sana begitu, ada yang menciptakan atau membuat riungan sendiri. Dalam acara sudah dibuat. Kita sudah. Sampai mana tadi? Memperhatikan pada setiap gerak-gerik anak didik yang hadir dalam pengajian. Mereka menunggu kita lengah atau kita itu di sini yang pokok membawa acara. Maksudnya kan ini guru nih, mungkin guru atau reng-rengan guru. Menunggu lengah, apalagi jika kita hingga lalai, terbuai dengan acara yang dibuat baru. Bahkan sempat mengajak bercanda dengan maksud untuk menggoda. Bukan bercanda di sini, bukan bercanda banyol gitu. Heureuy teh, heureuy bahasa Sunda tuh bukan gimana ya? Heureuy bahasa Indonesia julid. Heureuy jelema teh. Heureuy itu bercanda. Tapi kata heureuy di Sunda itu bisa ke julid, bisa ke jahil. Sarkasme, ya. Bercandanya bukan bercanda banyol. Banyol mah ya kita bisa dipahamin lah seperti apa. Ini mah julidnya itu heureuy julid, heureuy serius, bercanda serius. Gimana sih? Heureuy-nyaan. Bahkan sempat mengajak bercanda dengan maksud untuk menggoda. Menggoda membelokkan konsentrasi supaya terlepas dari eling dan waspada. Sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kawan dalam kesesatan. Bisa nggak kelihatan nggak saya omongin itu? Saya nggak nyebutin orangnya. Silakan aja itu ngelihat sendiri lah. Apa yang sudah lalu, yang sudah yang lalu-lalu. Dia menciptakan, ini di lingkungan nih, kita sedang ada acara. Contoh. Kemarin Pak Ustadz menikahkan, acara pernikahan, kan acara pernikahan seremonialnya begini, kan ada yang menggodanya begitu. Iya. Ya kan? Beli kelompok sendiri. Sampai di pelaminan kayak gitu kan. Nah, itu bagian dari godaan. Kayak gitu. Kebayang nggak Mas? Kebayang nggak? Entah itu dengan perilaku, entah dengan kata-kata, entah dengan itu apa namanya, keahlian mereka lah, keahlian seperti itu. Karena efek lengah tadi. Iya. Mengganggu acara lebih formal. Gini aja. Iya. Ini perilaku ini godaan melalui perilaku. Contohnya nggak tahu. Malah kita lanjut. Malah sering terjadi ketika kita membuka batin anak didik dalam acara bukaan atau riado. Anak didik yang dibuka mengalami seolah
kesurupan atau kerasukan atau kesambet. Lalu mendadak gelap gulita, susah ditutup. Makanya tempo hari ada di Garut, di bukaan, susah ditutup, nah dituduh, wah kesesatan nih, kesurupan. Ya berdasarkan ini, berdasarkan literatur yang tidak lebih ke dalam lagi menelitinya. Tapi yang kemarin siapa? Ya, gak usah disebutin namanya, bukaan kan langsung meliuk-liuk. Nah itu kayak gitu. Nah, itu bukan aslinya, ya bukan asli dirinya lah yang terbuka. Itu bawaannya yang tadi, bawaan makhluk yang melekat pada. Maka yakinlah pada kondisi tersebut kita sedang dihalang-halangi oleh si makhluk tersebut tadi. Mereka mengadakan reka perdaya tipu muslihat, bahkan ikut campur berkisah dan bercerita. Ya, kelihatan sekarang orangnya makin jelas. Ada hal-hal yang susah sih, harus disebutin orangnya. Kata para sana, susah sih harus disebutin namanya. Sebenarnya lagi ngebahas apa, dia ngebahas yang lain. Mirip-mirip, ngebahas bahasanya mirip, tapi ya kadang-kadang ya itulah godaannya. Dia udah kegambar. Mana saya ngerasain begitu? Masain Kemarin. Makanya saya tutup langsung. pengajian. Malam minggu. Bahkan ikut campur berkisah dan bercerita. Saking sakti mandraguna makhluk yang nyurup itu atau yang ngancik ke dalam dada manusia, ke dalam gua garba manusia. Saking saktinya dia mampu nyurup gitu. Yang tadi dari tempat, dari air dan bawaan orang itu. Memang bawaan orang itu memang sudah nyurup, sudah dekat. Satu kandang ayam isinya serigala gitu. Bahkan kesaktian mereka dapat menjelma menyerupai orang suci atau mendiang orang suci yang hingga sangat mirip kesaktiannya, hingga dapat menjelma menyerupai orang suci atau mendiang orang suci. Mirip persis. Kadangkala mereka menggoda kepada anak didik yang dibuka dengan berlaga seperti orang suci itu. Misalnya dia nyurup Rumi berpuisi dia. Ketika bukaan itu berpuisi Rumi. Itu kayak gitulah. Ya itu saya sering nyaksiin dulu waktu masih ada bapak. Dan di Garut masih juga, tapi maaf ya. Almarhum nggak terlalu memperhatiin, almarhum Kang Dion nggak terlalu gubris gitu. Ada yang dibuka riado nyurup, ada orang saktinya mendiang orang sakti, dia saya nggak usah disebutin namanya. Kadang-kadang suka pengen nyebutin namanya gue, tapi sama Kang Haji nggak digubris. Serta bercerita berbagai macam kisah dan kejadian berdasarkan keinginan sendiri. Ada juga yang sebenarnya kan wayang itu fiksi, cerita fiksi atau kisah di dalam pewayangan itu
ada di antaranya yang kisah fiksi, dan tokoh-tokohnya itu pun kreasi para sunan ya. Nah, ya kadang-kadang menyerupai Semar. Tanjung Semar. Fiksi, maksud fiksi di sana simbolis lah, simbolis. Gak bener-bener ada, gak bener sosoknya Semar itu gak bener-bener ada. Tapi simbol simbol yang harus kita maknai. Berdasarkan keinginan sendiri, yakni sakahayang manehna yang cenderung ngaco. Bahkan mereka bermaksud membubarkan perjalanan yang Agung Maha Suci Allah dengan cara mengguncang, menggemparkan hingga kita menjadi gentar dan putus asa. Masih proses dibukaan. Ini masih cerita dibukaan. Ya enggak dibukaan juga, di pengajian aja. Tapi yang sering terjadi ketika bukaan. Kalau yang di pengajian mah samar. Tapi kita harus waspada. Harus waspada. Harus waspada tuh karena apa yang akan kita jelaskan, apa yang akan kita uraikan menjadi sering kabur. Yang terjadi sama Om Dom tuh sering, jangan kagetin gue jadi hilang gitu. Kayak gitu. Padahal nggak bermaksud ngagetin. Nah itu tinggal kita bagaimana kuatnya kita untuk terus berpegang teguh atau terus konsisten di apa yang akan kita jelaskan, apa yang kita uraikan. Nggak terpancing. Kalau terpancing dia betah. Kalau nggak terpancing dia yang pergi. Dalam perkara ini guru wujud, guru tuduh harus teguh, tidak boleh gentar dan putus asa menghadapinya. Sikapi dengan tenang dan ampuh, bersabar, tawakal, dan selalu berpegang kepada Yang Agung Maha Suci Allah. Dalam hati dan kolbu atau batin selalu berzikir tanpa putus sambil tetap pasrah sumrah. Harus bertekad bulat sepenuhnya, tekad bulet sagemblengna. Tetap fokus dan jangan banyak yang dipikirkan. Pikirkan saja, pikiran jangan bolak-balik ke sana kemari. Upayakan agar tetap terfokus pada satu itu saja. Maksudnya materi yang sedang dibahas. Jangan bolak-balik ke sana kemari kaditu kadieu. Muter gue sering Om. Atau nutup ya. Saya ngalamin gitu juga kayak gitu. Yang kita bahas tentang apa, dia menyerempet mirip-mirip sehingga kita ikut ke sana. Nah, itu juga bagian dari godaan. Akhirnya apa yang dijelaskan itu menjadi kabur, nggak nyampe, atau bukan kabur, bias. Biasanya ketinggian juga. Dengerin. Jelas dan nyata jelas dan nyata pula bahwa godaan itu pun ditujukan kepada guru wujud, guru tuduh dengan membuat perang sabil. Jadi ada nah di sini, kalau di sini yang saya alamin dia membuat materi yang membanding sehingga kita terpancing untuk berdebat.
Jadi kita labil dengan apa yang kita yakinin di awal. Gitu. Ada bab di mana kita jangan mengaku, jangan pernah sekalipun mengaku ulah ngerasa sakti. Nah, bahwa apa, bukan apa ya, tadi saya baca tadi, jangan merasa kita di apa sudah lancik gitu Gusti Allah kalinggihan. Jangan sekalipun merasa kita telah marifat atau merasa telah manunggal dengan Allah Ta'ala atau merasa telah kalinggihan ku Gusti Allah. Nah itu dipancing malah kita justru supaya mengakui kita sudah kalinggihan Gusti Allah. Kayak gitulah, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Kalinggihan itu keris mancing warangka, ngejelasinnya seolah-olah begitu. Padahal yang dijelaskan secara gamblang itu keris mancing warangka itu artinya apa? Damai. Adanya kesejahteraan, adanya kedamaian dalam diri kita. Keris dan warangka sama-sama keris disebutnya, tidak menjadi berbeda. Ibaratnya kalau secara, kan itu simbolis atau bahasa Nusantara untuk menjelaskan yang namanya jasmani dan ruhani kan, siloka. Kenapa jadi diselewengkan kepada itu tadi, kalinggihan Gusti Allah. Atau wahdatul wujud lah bahasa ini mah, bahasa gamblangnya. Kita jangan merasa kita wahdatul wujud. Ini loh dalam buku ini. Karena apa? Saya kasih tahu ya. Setelah diteliti, wahdatul wujud itu ada sebelum Islam ada. Ajarannya, ismenya adalah isme atau ajaran yang dibawa oleh Yunani. Filsafat Kalinggihan. Hanya berubah nama menjadi bahasa Arab, wahdatul wujud. Dan yang mempopulerkannya siapa? Bukan, Al-Halaj mah hulul. Kalau Al-Halaj itu hulul. Hulul itu apa artinya? Hulul itu apapun yang kita makan boleh dimakan. Itu halal ya? Salah gue. Salah. Aduh, salah. Malah menggoda ya. Chris mancing. Mancing tertawa. Kalau Al-Halaj itu konsepnya konsep hulul. Al-Bustami itu istihad. Itu Pak Ustadz lah yang bisa ngejelasin istilah-istilah itu. Wahdatul wujud itu satu lagi. Ada yang menjadi target. Kenalnya wahdatul wujud itu sosok ini. Iya, yang mempopulerkan orang itu di Islam. Tapi dari mengadopsi dari kayak gini. Saya Siti Jenar
manunggaling kaula Gusti diartiin sama anak-anak muridnya menjadi berbeda. Padahal yang dimaksud manunggaling di sana bersinergi antara Gusti karo hambane, bersinergi. Ya bersinergi itu apa sih Pak Ustadz? Yang bahasa yang lainnya dengan bahasa apa kemauan Allah hambanya lakukan, itu sinergi. Apa kehendak Allah, kudrot irodat, ilmu hayat ada di sana, hambanya yang melakukan. Itu sinergi atau kulone. Ingsun itu bukan saya. Ingsun itu bukan saya. Ing itu bahasa Jawa, ing ngarso itu apa artinya? Sun itu sesuatu yang ditinggikan oleh kita, tidak bisa disebutkan namanya. Kayak si, san, sun, si, sang, sun. Itu semuanya nggak bisa tetapi untuk penyebutan sesuatu. Si malah lebih rendah, sang malah lebih tinggi, sun mah di sejajar. Ini secara tata bahasa, secara akar kata. Si, sa, sun, sang. Itu untuk penyebutan sesuatu. Si mah kepada yang lebih rendah dari kita, sun mah setara, ing sun itu kami setara, sang itu yang di atas, yang lebih tinggi sebutan. Maka yang sun ini diadopsi, diterapkan sun, tetapi nunnya sudah hilang, n-nya menjadi apa? Ketika namanya harto jadi su, ketika namanya setia susatya. Su itu sebutan. Kalau di bahasa Arab mim stempel akhirnya gitu. Kalau gue ngejelasin itu sih, ini kemana-mana wae gitu dah emang. Gara-gara tadi itu apa artinya hulul, jadi kemana-mana. Lanjut, jelas dan nyata pula bahwa godaan itu pun ditujukan kepada guru udah ya, membuat perang sabil, maka jangan gentar dan halus, tegar dan tegas. Layani dan ladeni semua kehendak setan dengan hati bersih dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan guru tidak boleh ragu atau cangcaya bahasa Sunda ketika hadir godaan itu. Selama melaksanakan syarat dan rukun, niscaya yakin kepada yang agung maha suci Allah bakal dilindungi. Meskipun makhluk tersebut menggoda dengan gagah sakti mandraguna, niscaya tak akan bakal berhasil. Malah kebalikannya, ibarat apa? Ibarat kita memberikan cermin, lu kelihatan jeleknya gitu. Dia malah ngelewas sendiri. Aduh, gue jelek. Panasan. Jadi tetapi ya perlu apa yang saya ceritain tadi, perlu juga kita gali lebih dalam, lebih jauh tentang wahdatul wujud, karena ini bisa saja analisa saya salah. Gitu. Silahkan itu mah masing-masing, silahkan. Tapi yang saya gali, yang saya teliti, yang saya cermati tentang wahdatul wujud,
kronologinya tuh dari mana. Itu doang. Tentang isi di dalamnya silahkan itu mah yakinin masing-masing lah, terjemahkan masing-masing. Saya nggak terlalu dalam di sana karena apa yang diajarkan oleh bapak kita atau guru kita ke atasnya, yang guru dan seterusnya, tentang syahadat, bersaksi, kesaksian kita, menyaksikan keagungan dan kewenangan Gusti Allah, entah itu pada diri kita, entah di luar diri kita, atau entah bahkan semesta alam ini. Menyaksikan kesaksian kita. Makanya kunci di awal kita itu ta'awud, bismillah, syahadat. Dan syahadat di rasa tunggal ini ada syahadat bahasa Sunda, ada syahadat Sunda. Artinya syahadat Sunda maksudnya sahna adat. Syahadat bahasa Sunda, syahadat Sunda, sahna adat istiadat. Itu saadat, satu adat. Bangsa orang. Itu beda kasus. Yang kemarin saya malam minggu tentang bab rumah tangga, dan itu pun berkaitan kita ketika hendak melangkah ke bahtera rumah tangga, masuk ke dunia perlaminan, bab rumah tangga kan diseberangi atau diikat oleh syahadat kan. Sah, gitu nggak? Ngalamin gitu nggak? Kayaknya saya lupa deh. Gitu gak sih? Saya ulangi lagi Om, balikan deh. Itu tuh gangguan atau godaan terhadap guru di setiap pengajian. Ya, memang adalah yang hal-hal tentang ini tuh, jin, setan, siluman, marakayangan, dedemit, duruwiksa, lok-lok, bungaok. Oh, saya bungaok, udah takut orang anak kecil baheula gitu. Anak-anak yang lahir tahun 70-an bilang bunga, kan ada bungaok, udah langsung masuk kamar itu. Angker. Kayak bungaok. Padahal arti bungaok itu sendiri kagak tahu kita. Kagak tahu. Jurik-jarian itu juga termasuk sering disebutin sama Bapak. Jurik-jarian. Coklok, bungaok, jurik-jarian. Itu bab yang godaan. Tadi saya lagi nandain. Masih jam berapa nih? Ini saya tanggung bacain ya. Ini babnya, ini masih acak ya. Mungkin kita tata nanti, secara pelan-pelan dibahasnya per materi. Ini ada 70. Sementara 70 berapa yang ada di lo Mas? Yang udah update? Yaitu ini bagian dari uji coba atau apa sebelum menginjak ke menjadi guru atau dituduh atau ditunjuk atau di kader, disertifikasi sebagai guru, harus menguasai bahan ini. Ini ada 77 ini.
materi kaderisasi. Sebagai kader harus menguasai 77 item sementara. Tapi ada yang saya belah kok di sana, di yang terbaru itu yang saya pecah pisah. Di antaranya saya bacakan nomor 35. Jangan sekalipun merasa kita telah marifat, jangan merasa ya, merasa. Kan ada yang harus pinter merasa, jangan merasa pinter kan itu. Nah ini juga jangan merasa marifat, itu jangan merasa pinter. Jangan sekalipun kita merasa telah marifat atau telah manunggal. Jangan sekalipun merasa kita telah marifat atau merasa telah manunggal dengan Allah Ta'ala, atau merasa telah kekalinggihan ku Gusti Allah, sebab hal itu merupakan perkara goib. Hanya saja perihal itu hanya saja ada perihal yang perlu diperhatikan. Ibarat setiap ada hangat, tentu ada panas. Gimana sih? Setiap ada hangat, enggak ngomong api ya? Oh, saya bacain terus dulu deh. Ibarat setiap ada hangat, tentu ada panas. Setiap ada panas, tentu ada sumber panas. Setiap ada sumber panas, tentu bakal ada asap. Sebaliknya, setiap ada dingin, tentu ada air. Setiap ada sejuk, tentu ada angin. Setiap ada gula, tentu ada manis. Setiap ada manis, tentu ada semut. Sehingga ketika kita setiap kali ada Rohman Rohim atau welas asih, tentu ada siapa di sana. Jadi ngaku maulah. Hah? Nggak perlu diaku. Jadi sejak awal saya nggak ingin mempermasalahkan tentang, karena dipancing-pancing, ada pertanyaan, bukan dipancing-pancing, ada pertanyaan ya supaya gamblang. Yang penting isi ma'rifat itu arif, hasan, dan hikmah. Dah itu aja. Upayakan itulah. Gak perlu kita dengan istilah tadi kalinggihan atau manunggal atau apapun istilah-istilah itu. Jangan kita pakai itu lagi. Ini pesan dari Eyang, dari Bapak, seperti itu. Sudah. Pokoknya kita yakinin setiap ada gula, ada manis. Setiap ada manis, ada semut. Setiap ada gula, ada manis. Setiap ada manis, ada gula. Setiap ada gula, ada semut. Setiap ada Rohman Rohim, ada siapa di sana. Setiap ada mata melotot merah, ada siapa di sana. Ada amarah, ada siapa di sana. Kan berarti kan? Ya. Ada siapa? Ada siapa di sana. Tadi mata saya lengket. Ada siapa di sana. Gak apa-apa. Bukan gak apa-apa. Maksudnya gini. Seandainya di antara ikhwan kita, saudara kita yang belum taat atau yang masih ngotot dengan perkara itu, ya kita maklumin, gak tahu. Karena informasi yang diterima pun separoh-separoh. Dan kita sekarang di sini mencoba mengungkap semua informasi yang ditinggalkan oleh Bapak, oleh Eyang.
menggali, ngaguar. Kayak gitu. Yang berkaitan dengan yang bicara. Ah, itu kan filsafat, itu filsafat. Iya, sama di ayat Al-Quran diambil loh. Bukan kamu yang melempar pasir. Ah, iya. Itu diambil sehingga wah berarti menyatu. Iya. Karena kan gambarannya mah bisa dilihat dari perwayangan aja. Iya. Tapi sedang Ditayangkan. ditayangkan. Betul. Seperti itu. Ada lagi terakhir, ini nomor 77. Iman, tauhid, makrifat Islam. Materinya yang harus kita pahamin, yang harus kita tempuh tentang iman, tauhid, makrifat Islam. Jadi sebenarnya Islam itu di awal apa di akhir? Di akhir. Karena setiap dalam perjalanan kita belum ada jaminan kita itu selamat. Kalau Islam arti Islam di awal adalah berserah. Berserah diri itu pasrah sumerah, itu di awal kita melangkah. Di tengah perjalanan, arti Islam di tengah perjalanan terhindar dari segala macam mara bahaya. Ketika sudah sampai tujuan, selamat Anda sampai tujuan. Itu secara spesifik kita mengartikan tentang Islam ini. Di awal saya ulangi, di awal melangkah kita harus ada pasrah sumerah, ridho ikhlas, pasrah sumerah. Di tengah perjalanan kita harus ketemu dengan yang namanya terhindar dari segala macam mara bahaya, termasuk jangan sampai kehabisan bekal di tengah perjalanan. Kita tinggal introspeksi, kita sedang di tengah perjalanan atau awal melangkah. Yang paling berat itu awal melangkah sebenarnya. Kalau sudah melangkah, yang langkah kedua sudah di perjalanan, meskipun kehabisan bekal pasti ada pertolongan-pertolongan. Nah, itu Islam. Islam di perjalanan, sehingga terhindar dari mara bahaya, malapetaka. Nah, Islam yang di akhir, ketika sampai tujuan diucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, gitu. Itu kan Pak Ustaz? Itu udah sampai kepada tujuan. Surat apa? Az-Zumar atau surat Ibrahim, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Iman, tauhid, marifat, Islam. Kesempurnaan ilmu yang tertanam kokoh pada tempatnya ibarat tangan yang sesungguhnya nampak oleh kedua mata, tetapi ruas jari dan jemarinya seolah menghilang. Itu ilmu yang kokoh pada diri kita, sudah tertanam, sudah nancep. Kesempurnaan ilmu, sempurnanya ilmu, bukan tentang ilmunya ya. Kalau ilmu itu belum sempurna, artinya belum ada proses, apa Om? Praktek, belum ada proses pengalaman, itu belum sempurna. Karena wajibnya Samsu. Karena kalau hanya baru teori cepat lupa. Gambarannya tadi ibarat ruas tangan, ada ruas-ruasnya. Ada ruas-ruasnya. Itu akan menghilang nanti. Tetapi kita tahu dengan rasa kita bahwa ruas jari masih ada di tempatnya. Ketika kapan? Coba usap.
usap, usap. Tutupkan mata, usap. Iya, ruas jari ini kan kelihatan nampak. Saking dekatnya dengan ilmu kesempurnaan, saking dekatnya, maka kita udah nggak ada lagi bacaan, nggak ada tulisan. Saking akrobnya dengan tadi yang disebutnya ilmu atau pengalaman, maka ruas jari ini pun nggak akan nampak ketika kita usap jari, mata melotot, usap jari, nggak ada. Tapi dengan rasa kita masih terasa bahwa ruas jari ini masih ada di tempatnya, nggak berubah. Nah itu kesempurnaan ilmu. Kapan gitu digunakan? Kapan kita, ketika ada orang yang butuh untuk menjelaskan, maka jelaskanlah secara pengalaman, secara apa yang telah dialami. Informasinya bagaimana, silahkan. Misalnya tentang rukun apa? Rukun Islam yang keberapa? Haji misalnya, ya kan? Udah pernah belum? Udah pernah belum? Nah, makanya ada yang bertanya, ibadah haji itu bagaimana? Nanti aja kalau lo mau naik haji, kalau sekarang mah nggak usah. Yakni seperti kita yaitu seperti ketika tangan tertelungkup didekatkan pada wajah atau saat mengusap wajah. Kan tadi ruas jari. Saat itulah ruas jari dan jemari seolah menghilang. Hanya rasa yang dapat menangkap dan berucap serta menunjukkan bahwa ruas jari dan jemarinya tidak hilang dan tetap masih berada di tempatnya. Tuh penjelasannya. Kalau masih mendebatkan, masih ini, cirinya mendebatkan, orang yang ngotot ini dan orang yang onot berdebat, itu sama-sama belum ketemu rasa sebetulnya. Kalau udah ketemu rasa, pasti yang punya rasa, ayo udah lo rasain aja dulu udah. Lu sih nggak ngerasain. Oh iya sih, kan gitu. Kalau udah yang ngerasain mah, oh iya bener. Kalau masih ngotot gitu, itu masih di belum kesempurnaan ilmu, belum mencapai kesempurnaan ilmu. Kalau sudah mencapai kesempurnaan ilmu, sudah tidak ada debat, walaupun ada perbedaan pandangan, sudut pandang, tidak ada debat. Lu sih nggak ngerasain? Oh iya sih. Tadi dalaman gua. Lo lihat deh dalaman gua deh. Sabar. Lu sih nggak ngerasain. Begitu pula yang disebutkan di bawah ini. Tadi tentang jari ya. Gambaran, ibarat kesempurnaan ilmu tentang jari. Seperti itu kan, ruas jari. Kesempurnaan. Informasinya tentang jari itu ibarat kita tahu. Jalan ke Jati Asih sambil merem juga udah tahu lubangnya ada 18. Itu bisa dijelasin. Sebelah kiri ada 7. Polisi tidurnya ada 24. Bisa dijelasin itu. Sambil merem. Kayak gitu kesempurnaan ilmu. Yang disebutkan di bawah ini. 1. Iman artinya ngandel, yaitu percaya dan kepercayaan yang ngandel dan diandalkan pada kudrotnya. Nyahnya pakai huruf besar, nunnya. Kudrot artinya daya kekuasanya.
Orang yang beriman adalah orang yang percaya dan dapat dipercaya, orang yang ngandel dan dapat diandalkan tentang kudrotnya. Kudrot irodat. Itu satu paket ya, kudrot irodat. Tentang irodat, kita sudah berapa kali baca, ada berapa, sampai dari mulai subung sampai subung lagi. 14. 2. Tauhid artinya mung sawiji, hanya setunggal manunggal. Yang setunggal manunggal itu adalah pasrah sumerah pada kudrot irodatnya. Balik lagi. Artinya ketetapan. Kudrot artinya ketetapan. Irodat artinya kuasa, kersa atau kehendak. Nah, kehendak Gusti Allah yang di Al-Quran dengan mayasa itu bukan tidak langsung pada kudrat, tidak langsung. Wa yaghfiru lima yasha wa sebenarnya itu tergantung hambanya. Kalau dia pengen diampuni, maka datanglah. Bukan Allah yang memberikan ampunan tiba-tiba. Kan artinya barang siapa yang Allah kehendaki ampunan, Allah berikan, kan gitu. Terbalik terjemahannya. Sebenarnya ketika hamba ingin menginginkan ampunan Gusti Allah, maka datanglah. Dan tidak menginginkan ampunan, maka sederhananya Gusti Allah kumaha urang. Gusti Allah tergantung kita dan kita tergantung pada kan. Terus apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasya. Kan? Sebenarnya yang ingin kejatuhan duren, ingin terpuruk dari kekuasaan, dari kerajaan, misalnya sedang menjadi seorang pemimpin, yang menginginkan dia terjatuh tuh orang itu Allah berikan. Dengan cara apa dia ingin? Dengan menyelewengkan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan. Maka jatuhlah dia. Kan gitu. Gitu enggak? Makanya yang kehendak Gusti Allah yang sejati itu irodat. Kalau mayasa itu terkait pada hambanya. Terhubung pada hambanya. Ketika hamba menginginkan ampunan, Allah berikan. Ketika hambanya tidak menginginkan ampunan, tidak diberikan. Ketika hambanya ingin kekuasaan, Allah berikan. Ketika hambanya ingin keterpurukan, Allah berikan. Jadi tentang berjaya dan keterpurukan tergantung kita. Allah hanya memberikan. Hasilnya kembali kepada upayanya adalah haknya kamu, kewajiban kamu. Hak aku akan berikan. Hak aku akan memberikan, kamu kewajiban kamu melaksanakan. Tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kalau tidak ada upaya, tergantung dirinya. Pengen selamat, ya dari dirinya masing-masing. Itu juga harus sesuai dengan perilaku. Niat pengen selamat, tekad pengen selamat, tapi perbuatan nggak menyelamatkan, ya nggak selamat. Perilakunya juga harus selamat. Maka ketika memegang suatu kekuasaan atau memegang suatu
ketika memimpin harus sesuai dengan sikap pemimpin. Kalau nggak sesuai dengan sikap pemimpin, ya dia berarti menginginkan kejatuhan, keterpurukan. Sama tadi gambaran tentang selamat. Kalau perilakunya tidak menyelamatkan, tidak selamat dan menyelamatkan, ya. Mung sawiji setunggal, tauhid mung satunggal. Kudrot artinya ketetapan, irodat artinya kersa atau kehendak. Orang yang bertauhid adalah orang yang manunggal pasrah sumrahnya dalam kehendak ketetapan yang agung maha suci Allah dalam setiap langkah dan perbuatan. Maka gambarnya yang namanya tauhid itu gambarnya gimana Om? Pundak. Pundak, tanggung jawab. Oh iya, dan kaki. Pundak dan kaki. Tauhid. Tauhid ini gambarnya pundak dan kaki. Langkah dan perbuatan. 3, marifat artinya ini kan iman, tauhid, marifat, Islam. Nah, sekarang 3, marifat artinya waskita. Tidak cuma tahu, mengerti dan paham, melainkan juga harus hafal. Hafal dalam ilmunya, yakni ilmu zat, sifat, asma, af'al. Yang namanya zat adalah wujud bentuk atau mewujud. Yang namanya sifat adalah rupa wajah. Yang namanya asma ya nama atau arane. Yang namanya af'al ada pekerti dan perbuatan. Pekerti dan perbuatan. Ada perbuatan tanpa pengertian, ada pengertian tanpa perbuatan. Jadi ini satu paket. Af'al itu pekerti dan perbuatan. Orang yang menguasai ilmu zat, sifat, asma, af'al adalah orang yang hafal pada identitas diri pribadinya. Niscaya hafal juga pada identitas Gusti Allah. Asy'ariyah. Asy'ariyah. Zat, sifat, asma. Tapi ini dipadukan dengan Imam Ghazali. Man arofa nafsahu. Barang siapa yang orang yang menguasai ilmu zat, sifat, asma, af'al adalah orang yang hafal pada identitas dirinya, sehingga niscaya hafal pula pada identitas Gusti Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa. Marifat kan? Gusti loh, di sini ada Gustinya. Jika harus bedakan, ada rangkaian apa di sana tentang penyebutan Allah. Ada subhanahu wa ta'ala, ada aja wa jalla, aja. Nah, itu punya predikat masing-masing. Allahnya satu, tetapi af'alnya aja wa jalla atau subhanahu wa ta'alanya. Itu yang kita deketin tuh itunya. Atau yang kita akrobin, mukorobin akrob. Subhanahu wa ta'alanya atau azza wa jalanya yang kita usahakan dekat, karena ada predikat. Maka yang diperhatikan itu di sini juga akan hafal pula pada identitas Gusti Allahnya bilang menyertai. Tapi hafal dulu pada Gusti. Gusti itu majikan. Bahasa Arabnya Robunallah. Setiap perkara yang datang dan hadir sebagai setiap perkara yang datang dan hadir sebagai tamu
kepada dirinya, sementara mereka juga merupakan makhluknya, tentu juga memiliki identitas, sehingga akan dengan mudah dapat diidentifikasi baik yang lahir maupun yang batin. Apakah mereka berupa tamu agung atau berupa tamu hina? Apakah tamu itu sebagai uji coba atau sebagai godaan? Kita bisa perhatikan. Yang namanya uji coba itu datangnya hanya dari Allah, dari Gusti Allah. Kalau yang namanya godaan itu datangnya dari iblis dan reng-rengannya, menggoda manusia, kan gitu ya. Di Al-Qur'annya surat Al-Isra ayat 60 sekian, aku tidak akan menghenti-hentinya menggoda manusia sampai kiamat, sampai hari kiamat, sampai hari dibangkitkan. Kapan kita dibangkitkan? Ketika sudah berulang-ulang terpuruk, barulah sadar. Karena Allah sudah memberikan kudratnya pada kita dengan yang namanya nafsu lawamah, yang mencela diri, nafsu yang tercela dan mencela diri kita. La uksimu bin nafsul inat, ya, surat Al-Qiyamah. Jadi bangkitnya diri kita belum terjadi kalau belum ketemu dengan nafsu yang menyalahkan. Setelah ada nafsu yang menyalahkan pada diri kita, lalu terjadi yang namanya kebangkitan. Gua nggak gitu lagi lah. Gua kapok gua ngikutin dia. Nah, itu kebangkitan. Hal-hal kecil tentang kebangkitan diri bisa disamaratain dengan kiamat yang besar itu. Kubro, bisi, jangan tahu. Kita sedang berulang-ulang, kita sedang bicarakan tentang skala kecil kita, alam sugro, alam kecil kita. Nah itu kebangkitan tuh kayak gitu. Gue kapok gue ngikutin lo, berkali-kali gue ikut sama lo, diparak gak kasih makan, ya gitu. Itu kebangkitan. Bisa banget. Janji doang. Empat, Islam artinya rahayu, selamat. Yang selamat itu hayatnya. Yang namanya hayat adalah huruf, hirup, hurip, harap. Harus diingat ya. Yang namanya hayat itu isinya huruf, hirup, hurip, harap. Huruf itu aksara. Aksara itu berkaitan dengan pengetahuan. Hurip itu apa? Hurip. Hirup itu hirup atau semangat atau niat atau semangat kalau berkaitan dengan angin. Niat. Tadi ada pengetahuan, huruf, ada niat, hirup, ada hurip semangat, ada harap itu apa? Roja. Tanah. Jadi hayat itu ada huruf, hirup, hurip, harap. Huruf apa? Pengetahuan. Air berarti kan? Hirup, udara. Hurip, air, api. Harap, tanah. Ada manfaat. Ya. Itu kan pengetahuan ini kan huruf, hirup, hurip, harap itu bertahun-tahun gue mikirin itu maksudnya apa, ternyata simbol, ternyata kata lain untuk kita mengenal yang namanya 4 unsur di dalam diri, 4, 5 pancar, 4 unsur yang dalam diri kita. Karena bumi sejatinya
Bumi itu di Al-Quran banyak ayat yang mengatakan bumi itu berharap datangnya hujan. Selalu berharap datangnya hujan. Nah, saya ulangi. Islam artinya rahayu selamat, yang selamat itu hayatnya, yang namanya hayat itu adalah huruf, hirup, hurif, harap yang berdasarkan pada sifat jalal, jamal, kohar, kamal. Nah, itu Pak Ustadz yang paham banget tentang itu. 4 juga ya, jalal, jamal, kohar, kamal, 4 juga tuh. Artinya jalal yaitu agung. Yang agung itu adalah zatnya yang meliputi seluruh alam. Ciri yang terdapat pada makhluk raksukan Rasulullah yaitu sidik. Jadi jalal itu konotasi atau persamaannya atau ngancik atau yang apa yang bisa kelihatan pada makhluk, pada orang, pada manusia seperti Rasulullah dengan perbuatan sidik, dengan sifat sidik. Jamal yakni hayu atau elok rupa menawan. Hayu. Jamal artinya elok. Hayu, elok itu sifatnya, bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak berarah, tidak bertempat, tidak warna, tidak rupa, tidak terkurung ruang dan waktu. Ciri yang terdapat pada makhluk raksukan Rasulullah yaitu tablik atau sifat Rasulullah yang bisa kita lihat dengan tablik. Itu jamal. Kohar. Artinya kohar yaitu wisesa, adalah yang maha menundukkan, maka maha menguasai, yang mempunyai kekuatan luar biasa. Wisesa itu namanya nyanya itu huruf besar, yang tidak menyerupai nama apapun dan nama siapapun. Ciri yang terdapat pada makhluk raksukan Rasulullah yaitu amanah. Kohar itu amanah. Kamal, ya ini sempurna, kesempurnaan afalnya, pekertinya, perbuatannya. Sekejap biar gumelar terjadi alam semesta karena pekertinya, kun payakun. Sekejap biar gumelar, kun payakun. Terjadi alam semesta karena pekertinya. Karena perbuatannya dan atas kuasanya tanpa gagal. Ciri yang terdapat pada makhluk raksukan Rasulullah atau sifat Rasulullah yaitu patona. Kamal itu pada Rasulullah ibarat sifat patona. Di sanalah letak tempatnya iman, terletak pada tauhid, tauhid terletak pada wening gali, makrifat terletak pada waspada, waskita, Islam terletak pada eling. Iman ibarat sumber pokok dan inti, bisa berupa anak panah, peluru, dan sebagainya. Tauhid ibarat pemicu berupa busur, pistol, dan sebagainya. Makrifat ibarat melalui jalan berupa cara atau SOP atau sebagainya. Islam ibarat tujuan atau target sasaran. Tuh untuk malam ini kita bahas, kita diguar atau dibacakan apa yang harus kita tempuh atau pesan-pesan yang guru-guru kita, pesan Bapak. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Man tauhid ma'rifat Islam. Ini sebagai ini di ujung, tapi sebetulnya dasar kita.
Awaludin. Hah? Awaludin. Ada beberapa lagi, nanti kita pelan-pelan lah. Satu persatu. Yang tadi udah 35 dan 77. Tandain ini. Nanti ada tarikatnya, ada tirakatnya. Siap nggak kira-kira ini? Ini karena udah masuk ke materi yang namanya bahan kader. Ini Pak Juarsa bisa baca bahan dan materi wejangan, tapi sesungguhnya ini adalah materi kader yang harus dikuasai, yang harus dikuasai itu secara tekad, ucap, lampah kita, sehingga kita ketika menjelaskan sudah tidak pakai buku ini lagi. Yang sebagai guru nanti, yang tadi yang saya sebutkan, yang namanya kesempurnaan ilmu itu ibarat melihat jari, ketika jarak jauh sih kelihatan, kalau dekat tetap kelihatan, tapi bukan di kelihatan di mata sini, di mata mana itu. Karena yang penting itu, kalau bahasa Inggrisnya mainnya, atau kalau bahasa kitanya benaknya kita, atau bahasa Arabnya itu basiro penglihatan. Yang terpenting itu di diri kita tuh itu, bukan mata yang ini lahir, bukan. Karena waktu kita melotot, ada kucing lewat bawah ini juga kita nggak. Tapi kalau waspada itu, ini merem, set gitu, ada kucing, garong, itu bisa menangkap sinyal. Telinga, bukan telinga gegebernya ini yang penting, bukan, tapi dibalik ini. Stop, jadi beres. Karena ada persoalan di mana kita coba raba masing-masing, di mana kita seolah-olah memperhatikan, tapi kosong mata kita, kosong telinga kita. Nah itulah termasuk pada godaan yang tadi. Saya nggak masalah dengan yang tidur, yang ini, nggak masalah. Karena ada sesuatu yang tadi saya sebutin, yang bukan yang penting, bukan yang ini dan mata ini, tetapi di balik mata ini, di balik telinga ini, ada yang tetap eling, tetap terjaga, tetap hidup, tetap sadar, walaupun secara fisik geletak misalnya, tetapi tiba-tiba kenyang itu dari mana? Datang ke sini niat ngaji terus ketiduran, pulang ngaji bisa ceramah, itu berarti ada yang dengerin kan? Osman sampai begini-begini, saya nggak masalah itu, nggak masalah. Pas bangun, iya, apaan dia? Karena saya yakin ada basirohnya yang mendengarkan. Yang penting datangnya, saudara-saudara. Nah sekarang ada YouTube, yang penting hadir di YouTube deh. Online streaming. Ya jam berapa sekarang? Oh, udah wayah dikeluarkan, ditutup aja lah, nggak ada pertanyaan, nggak ada ini. Godaan yang memang perlu digoda, silakan dikeluarkan.
Alhamdulillah setelah kita ikuti bersama tadi kajian kitab kuning Bapak Merasa Tunggal. Semoga Allah beri kemanfaatan. Allah beri kita taufik untuk bisa mengamalkan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.